Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Krismayanti dengan NIM 2211041049, program studi PG PAUD, jurusan Dharma Acarya. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Dampak Media Digital Game Solid Kid dalam mengembangkan kognitif pada anak usia dini. Ada anak usia 5-6 tahun. Studi kasus di TK Dharma Kartini. Pertama-tama, pada bab 1 pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah di sini, anak usia dini berada pada masa Golden Age yang sangat penting bagi perkembangan kognitif. Pada usia 5-6 tahun, pembelajaran melalui permainan menjadi metode efektif untuk menstimulasi kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan kreativitas. Seiring perkembangan teknologi, media digital seperti game Solid Kids hadir sebagai sarana pembelajaran interaktif yang menyenangkan. Namun, dampak penggunaannya terhadap kognitif anak masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dan dampak Solid Kid dalam mengembangkan kognitif anak di TK Dharma Kartini. Adapun rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana penggunaan game Solid Kids ini berperan dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Kartini Les. Yang kedua, bagaimana dampak nyata dari penerapan media digital tersebut terhadap proses belajar anak. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini tidak lain yaitu untuk mengetahui peran penggunaan game Solid Kids dalam mengembangkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Kartini Les. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari penggunaan game Solid Kid dalam mengembangkan kognitif pada anak di TK Dharma Kartini Les. Selain tujuan, ada juga manfaat pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah wawasan dalam bidang pendidikan pada anak usia dini, khususnya mengenai integrasi media digital seperti game Solid Kids dalam menstimulasi perkembangan kognitif anak. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi guru di TK Dharma Kartini Les dengan menyediakan alternatif pembelajaran interaktif yang menyenangkan bagi lembaga sekolah sebagai bahan evaluasi kebijakan penggunaan media digital, serta bagi peneliti sebagai masukan empiris untuk mengembangkan dan perbaikan aplikasi edukasi di masa mendatang. Lanjut bab 2. Di sini terdapat kajian pustaka, konsep, dan teori. Yang pertama, kajian pustaka. Peneliti terdahulu menunjukkan bahwa media digital edukasi seperti word wall, quizzes, dan game geometri digital mampu meningkatkan keterlibatan serta kemampuan kognitif anak usia dini. Penelitian ini berbeda karena fokus pada game Solid Kids sebagai media baru untuk aspek kognitif. Jadi, pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media digital yang dipadukan pada edukasi pembelajaran anak usia dini itu mampu meningkatkan minat anak, minat belajar anak, fokus anak juga sangat meningkat seperti itu.
Nomor 2 ada konsep. Konsep perkembangan kognitif anak mencakup 3 aspek utama. Yang pertama ada pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolis. Game Solid Kids hadir dengan kelebihan berupa desain ramah anak, materi interaktif, dan pembelajaran menyenangkan. Meski masih keterbatasan seperti ketergantungan pada internet dan kurangnya aspek sosial. Aspek-aspek perkembangan kognitif. Yang pertama, terdapat pemecahan masalah. Aspek perkembangan kognitif yang terkait dengan belajar dan pemecahan masalah adalah kemampuan individu untuk memperoleh, mengolah, dan menggunakan informasi untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan menyelesaikan masalah secara efektif. Pemecahan masalah melibatkan anak untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, menghasilkan solusi yang mungkin, mengevaluasi solusi tersebut, dan memilih solusi terbaik. Salah satu contoh dari pemecahan masalah ini yaitu aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari, misalkan seperti memakai sepatu dengan memasangkan pada kaki kanan dan kiri dengan penanda yang sudah tersedia. Nomor 2, berpikir logis. Berpikir logis merupakan aspek penting dalam perkembangan kognitif karena memungkinkan anak untuk memahami hubungan sebab dan akibat, mengidentifikasi kontradiksi atau kesalahan logika, dan mengambil keputusan yang berdasarkan penalaran yang rasional. Contohnya yaitu anak mampu mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Ataupun sebaliknya. Nomor 3, ada berpikir simbolis. Perkembangan kognitif berpikir simbolis ini merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan kognitif anak usia dini. Aspek perkembangan kognitif itu berpikir secara simbolis itu melibatkan kemampuan individu untuk menggunakan simbol-simbol yang mewakili objek, konsep, atau ide yang ada di dunia nyata atau dalam pemikiran abstrak. Contohnya, pada aspek ini yaitu anak mampu menyebutkan lambang bilangan dari 1 sampai 10. Itu contoh sederhana. Kemudian mampu mencocokkan bilangan dengan lambang bilangannya. Nah, dari ketiga pemaparan aspek perkembangan kognitif di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek perkembangan kognitif itu merupakan salah satu aspek yang perlu dikembangkan pada anak. Jika dari ketiga aspek perkembangan kognitif yang mencakup pemecahan masalah, berpikir logis, serta berpikir simbolik dapat berjalan secara berkesinambungan, maka perkembangan kognitif anak dapat berkembang secara optimal. Baik, di sini kita akan membahas tentang apa itu Game Solid Kids. Aplikasi Game Solid Kids merupakan aplikasi pembelajaran online yang didirikan oleh Asadulohil Ghalib sejak 1 Januari 2016 lalu. Solid Kids adalah aplikasi pembelajaran yang berbasis Android. Aplikasi Solid Kids ialah aplikasi pembelajaran untuk usia taman kanak-kanak sampai sekolah dasar. Aplikasi Solid Kids merupakan aplikasi yang didesain untuk menunjang pembelajaran anak selama masa pembelajaran online. Aplikasi Solid Kids merupakan aplikasi yang cukup baik digunakan untuk menstimulasi perkembangan kognitif pada anak. Lanjut di sini ada kelebihan dan kekurangan dari game Solid Kids tersebut. Di sini yang pertama kelebihannya meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada anak. Yang kedua desain-desain yang terdapat pada aplikasi tersebut yang ramah anak. Yang ketiga pembelajaran yang bermacam-macam. Jadi pembelajaran yang terdapat pada aplikasi tersebut lebih dari satu pembelajaran. Yang keempat tersedianya aplikasi tersebut mudah diakses.
seperti di aplikasi Play Store sudah bisa kita mengaksesnya. Yang kelima, bahasanya mudah dipahami oleh anak-anak. Yang keenam, edukasi belajar yang menyenangkan dan sangat menarik. Bagaimana tidak, eh, pembelajaran edukasi ini menyenangkan dan sangat menarik karena dalam aplikasi tersebut terdapat banyak fitur-fitur yang menarik dan berbeda-beda yang bisa anak-anak mainkan. Nomor 7, mendukung pembelajaran mandiri. Jadi, selain guru menggunakan aplikasi ini dalam proses belajar mengajar, di rumah juga guru dapat menyarankan kepada orang tua untuk mengunduh dan mengakses aplikasi tersebut, dan anak-anak bisa belajar sendiri di rumah karena pada aplikasi tersebut sudah terdapat tuntunan-tuntunan atau bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang selanjutnya, adapun kekurangan pada aplikasi tersebut. Yang pertama, masih adanya iklan yang mungkin bisa menjadi penghalang anak-anak menggunakan aplikasi tersebut sehingga tidak terlalu maksudnya tidak terlalu jadi pada penggunaannya itu masih terkendala iklan. Nomor 2, memerlukan koneksi internet. Jadi aplikasi tersebut memang masih memerlukan koneksi internet untuk mengunduh fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Yang ketiga, bergantung pada layar. Yang keempat, kurangnya pembelajaran sosial. Memang pada pembelajaran aplikasi menggunakan aplikasi ini, jadi anak-anak memang akan kurang pembelajaran sosial. Jadi kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya karena pada pembelajaran menggunakan aplikasi ini anak-anak akan berfokus pada gadgetnya seperti itu. Lanjut bab 2. Di sini terdapat kajian pustaka, konsep, dan teori. Yang pertama, teori kognitif menurut Jean Piaget. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui serangkaian tahap yang saling berkesinambungan. Piaget memandang pengalaman sebagai faktor yang sangat dan mendasari proses berpikir anak. Pengalaman berbeda dengan melihat yang hanya melibatkan mata, sedangkan pengamatan melibatkan seluruh indera sehingga menyimpan kesan yang lebih lama dan membekas. Teori kognitif menurut Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu berkaitan dengan kemampuan dalam merekonstruksi berbagai hasil pengalaman aktual, hasil perkembangan individu dengan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir, teori kognitif menurut Brenner. Perkembangan kognitif menurut Brenner adalah perkembangan kemampuan berpikir yang berlangsung secara setahap demi setahap. Perkembangan kemampuan berpikir tersebut memerlukan interaksi anak dengan lingkungannya, yang disebut sebagai interaksi antara kemampuan yang ada dalam diri manusia dengan lingkungan di sekitarnya dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Lanjut ke bab 3, di sini terdapat metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena penggunaan game solid kit dalam mengembangkan kognitif anak usia 5-6 tahun di TK Dharma Kartinilas. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami proses pengalaman serta dampak penggunaan media digital dalam konteks yang nyata.
Adapun lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di TK Dharma Kartinilas, Banjar Dinas Tegalingah, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 3 bulan, dari bulan September sampai November 2025, yang mencangkup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Nah, selanjutnya ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer. Data primer diperoleh langsung dari observasi anak-anak, wawancara dengan guru dan orang tua, serta dokumentasi penggunaan game SolidKit. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal penelitian, buku, dan dokumen terkait perkembangan kognitif anak usia dini, serta penggunaan media digital. Selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Di sini objek penelitiannya adalah penggunaan media digital game SolidKit dalam pembelajaran. Dan subjek penelitiannya adalah seluruh anak-anak yang bersekolah di TK Dharma Kartinilas. Yang selanjutnya ada teknik penentu informasi. Jadi di sini teknik penentu informasi dibagi menjadi 3, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh mengenai topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Sedangkan informan utama yaitu informan yang memiliki peran atau aktor utama dalam penelitian ini. Informan utama ini adalah individu yang mengetahui secara detail mengenai topik penelitian yang akan dibahas dan diangkat oleh peneliti. Yang terakhir, informan pendukung. Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi sebagai pelengkap dari analisis dan pembahasan pada sebuah penelitian. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Yang pertama observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan. Peneliti akan berada di lokasi penelitian untuk memperoleh bukti-bukti yang valid dan objektif yang akan digunakan sebagai penunjang dalam laporan penelitian. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya-jawab kepada informan terkait topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Yang ketiga ada dokumentasi. Studi dokumen dalam penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka-angka, serta gambar berupa laporan atau keterangan yang mendukung penelitian. Yang terakhir, ada metode analisis data. Metode analisis data dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, pengamatan secara langsung di lapangan, yang kemudian ditulis dalam bentuk catatan di lapangan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan berbagai dokumen, ya baik dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, video, serta wawancara dengan informan. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilah data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, hingga membuang yang tidak diperlukan. Jadi di sini lebih ke pemilahan data. Yang ketiga, penyajian
data. Setelah data penelitian mengalami tahap reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu menyajikan data hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk narasi singkat atau panjang. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Tahap akhir dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sebelumnya akan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah jika tidak terdapat bukti yang cukup kuat dan valid dari data yang dikumpulkan berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang telah dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulannya yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya. Sekian pemaparan proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.